Assalamualaikum, saya akan bahas klaim BPJS Ketenagakerjaan 10%. Ini ada pertanyaan lewat kolom komentar YouTube. Kak, kalau kartu saya ada dua, satu aktif, satu tidak aktif, apakah bisa pencairan 10%? Jadi silahkan kalian simak baik-baik videonya, jangan di skip biar tidak gagal paham. Sebelum ke permasalahan ini, silahkan teman-teman cek video pusat solusi ke bawah karena hampir semua permasalahan itu sudah saya upload di YouTube. Jadi untuk 10% persyaratannya itu kalian itu harus aktif bekerja dan minimal kerjanya itu 10 tahun. Jadi gimana Bang kalau saya mempunyai dua kartu BPJS, misalkan yang tidak aktif itu kerjanya 5 tahun, terus yang kerja sekarang itu 5 tahun, ya 5 tahun ya. Jadi yang aktif 5 tahun, yang tidak aktif 5 tahun. Apakah bisa dicairkan? Nah, untuk cara ceknya sebenarnya ini sangat simpel sekali. Jadi yang pertama, kalau kalian memiliki dua atau lebih dari satu lah, 2, 3 ya. Jadi misalkan yang kerja yang pertama itu 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Nah, gimana cara pencairannya? Silahkan teman-teman buka aplikasi JMO dulu. Nah, silahkan di situ teman-teman bisa pengkinian data terlebih dahulu atau penggabungan saldo. Jadi di JMO itu sebatas hanya pengkinian data. Karena untuk 10% di JMO itu belum bisa, harus menggunakan lapak asik. Nah, silahkan teman-teman ya yang tadi seperti bilang, silahkan pengkinian data terlebih dahulu sampai berhasil. Kalau kalian keblokir di pengkinian datanya, silakan buka blokiran dulu, pokoknya sampai berhasil, sampai penggabungan saldo. Atau teman-teman bisa melakukan penggabungan saldo lewat perusahaan yang sekarang aktif. Silahkan lapor ke HRD-nya langsung. Jadi yang pertama sudah penggabungan. Terus kalau sudah digabungkan, teman-teman bisa buka lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Di sini kita cek dulu ya, langsung aja. Seperti biasa ini pas klaimnya ya. Silakan teman-teman buka dulu lapak asik BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini saya setuju saja seperti biasa. Berikutnya, nah di sini silahkan masukkan nomor induk kependudukan seperti biasa. Terus silakan masukkan nomor KPJ. Ini yang digabung ya. Kalau sudah digabung berarti yang awal masuk kerja. Terus nama sesuai KTP silakan diisi. Nah, kalau misalkan statusnya seperti ini, ada notif mohon maaf saat ini pengajuan klaim belum dapat dilanjutkan karena status kepesertaan Anda masih aktif. Nah, kalau teman-teman notifnya muncul seperti ini belum bisa karena kemungkinan belum mencapai kepesertaannya 10 tahun. Jadi ini mau dipaksa gimana pun ini tidak bisa. Jadi yang kedua, kalau bisa gimana Bang? Contohnya Bang. Oke, kalau bisa seperti biasa kalian buka lagi lapak asiknya. Silahkan. Terus ini masukkan nik KTP-nya, silahkan. Terus masukkan nomor KPJ seperti biasa. Terus nama silahkan isi sesuai KTP. Nah, kalau ada notif seperti ini, status kepesertaan Anda masih aktif. Saat ini Anda hanya bisa melakukan pencairan 10% atau 30% dari saldo JHT Anda. Apabila Bapak Ibu meneruskan untuk pencairan JHT 10% akan dikenakan ini pajak progresif ya. Itu sudah saya jelaskan. Nah, kalau notif seperti ini bisa dilanjutkan. Jadi masa kepesertaan BPJS-nya ini udah mencapai 10 tahun. Jadi ini dipastikan bisa untuk klaim 10% ataupun 30%. Nah, kalian kalau mau lanjut juga ya bisa ya klik berikutnya. Kecuali yang tadi yang masih aktif itu mau klik berikutnya juga tidak bisa ya karena pesertaannya masih aktif. Jadi sangat simpel cara ngeceknya. Bisa apa tidaknya silahkan masuk ke lapak asik aja begitu ya. Jadi kalau masih aktif ya tidak bisa. Kalau ada notif silakan pencairan 10% atau 30%.
itu bisa lanjut klaim. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komentar atau kalian bisa kirim permasalahannya ke DM Instagram Pusat Solusi. Kita mengadakan live di TikTok itu jam 7.30. Silahkan gabung. Kalian mau langsung klaim juga atau langsung tanya permasalahannya langsung, silahkan langsung tanya jawab di situ ya. Live-nya jam malam ya, jam 7.30, jadi setengah 8 malam. Silahkan gabung di situ. Saya pasti live ya, biasanya saya tiap hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.